Kan kalau Codex Sinaiticus turunnya dia ke TR. TR, Textus Receptus, turunnya ke KJV. Coba Betul. KJV yang dipakai apa? Allah, God. God. Coba buka selain KJV. Kalau ini ortodoks, Allah juga. Selain KJV. Jangan Ya, pakai Allah deh. Allah tuh terjemahan ngawur itu. Jangan pakai Allah. ngawurnya dari mana, bro? Enggak, Berarti kalau di dalam bahasa Yunani, Codex ya, Sinaiticus Theos. sama kayak Theos itu Pesita, ke dalam Bang bahasa Aldo ya. Indonesia yang baik dan benar itu jadinya Tuhan. Allah Gimana? itu ya dalam kamus bahasa Indonesia, kamus Arab ya, Nah, kamus bahasa Inggris itu nama, proper name. Jadi kalau di proper dalam name itu nggak berubah. gini loh. Nggak pernah Allah itu nama. Bang Iya, Aldo nggak nih, pernah. salah. Nggak Jadi pernah Allah kalau itu nama, Bang Aldo. Aduh. nggak ada sejarahnya. Kalau di Coba dalam di terjemahan mana ada Allah itu nama, coba. kalau di Ini dalam kita bukan Ginsaraba, terjemahan kamus ya. Pada iya, saat si penerjemah menerjemahkan, dia harus berpatokan sama kamus resmi di negaranya. itu kan hanya diklaim, bro. Nggak diklaim. Coba lihat di kamusnya gitu. Pernah lihat Gini kamus loh. resmi bahasa Indonesia nggak? Bukan kamus resmi. Coba kita mengacu yang kitab yang tertua, contoh ya Ginsaraba juga ya. Ginsaraba kan termasuk kitab yang agak lumayan tua, ya. Dan di situ sudah ada kata Allah oleh orang-orang Nestorian. Mereka menggunakan kata Allah bukan sebagai nama, gitu. Nestorian itu ajaran saya. Nggak ada tuh. Ngawur aja lu. Ngawur lu. Loh, kok ajaran kamu? Oh, kamu Nestorian, bro. Ya, kalau mau dibahas. Tapi Termasuk gini tadi Bang Aldo, bantahnya penjelasan cuma sedikit Bang Aldo. Kalau memang Bang Aldo percaya bahwa naskah asli PB itu berbahasa berbahasa Aram. Lalu untuk apa penulis itu ngomong begini? Lalu Yesus karena itu berkata dalam ditulis, bahasa Aram gitu. makanya ya, karena itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Aslinya tuh nggak ada. Ya, dalam bahasa Aram. Di dalam bahasa Aramnya nggak ada. Tertulis hanya Eloi Eloi lama sabatani. Tapi begitu disalin ke dalam Yunani, baru itu ditulis seperti itu. Nah ini sekali lagi, Teorinya berarti yang terjemahan Yunani seperti menginformasikan itu gitu. iya, jadi gini ya, saya punya bukunya nih, khusus untuk membahas ini. Ini cukup tebal. Saya udah pernah share ke teman-teman sih, baik Muslim maupun Kristen mengenai ini. Ini lupa saya pinjemin atau gimana. Ini ada bukunya tebal gitu. Di situ ya ada bapak-bapak gereja Yunani sendiri yang klaim kalau itu Aramaik ya. Terus ada istilah split word, semi split words. Itu ada penjelasannya. Kenapa PB Yunani itu ya ada ribuan, tapi nggak ada dua yang identik. Nah ini ada hubungannya sama pada saat mereka menyalin. Di awal itu Aramaik, begitu disalin ke Yunani jadinya beda-beda. Ya, Nah itu itu ada masuk akal. penjelasannya. Itu masuk akal juga, tetapi itu tidak jadi masalah gitu karena pesannya itu tetap sama kalau masalah itu. Nggak, Ini harusnya terlepas pakai dari data lah, Dis. pesan intinya sama atau enggak ya. Kalau kita mempelajari atau kita membahas satu isu PB ini Aramaik atau Yunani awalnya, kalau kita lihat dari kacamata akademisi jawabannya adalah Aramaik ya. Nggak ada istilahnya Yunani gitu. Dari kacamata akademisi. Cuma kalau dari kacamata teologi ya tergantung aliran kita masing-masing. Gitu. Begini Bang Aldo. Gereja Begini, Bang yang Aldo. membuat Alkitab itu ada 3. Dari ribuan aliran gereja ini ada 3 yang membuat Alkitab ya. Katolik, Sebelum kita Ortodoks, melebar, sama- gini Bang Aldo. Sebelum kita sama melebar ke Asiria. sana, Ini saya jelasin dulu ya. Iya, gantian, Sejarahnya. Dis. Ya, dari 3 ini aja ya, Katolik sama Ortodoks itu meyakini Matius dalam Aramaik. Yang lainnya Yunani gitu. Ya, Nah, benar sementara itu, yang benar. Asiria meyakini semuanya Aramaik. Itu dari sisi teologia gitu ya. Nah, sekarang kalau ingin bedah ini
secara netral kita harus pakai kacamata akademisi. Biar mereka yang menilai. Mereka yang punya kompetensi dalam bahasa baik itu Yunani maupun bahasa Aramaik. Apa sih kata mereka tentang kasus ini gitu. Jadi kita kesampingkan dulu nih ajaran aliran-aliran kita. Kita perhatikan data yang mereka sajikan itu apa, kesimpulannya apa. Saya udah nangkap itu Bang Aldo. Gini, Ya udah. cuman saya ragu dengan teori seperti itu. Ragunya begini, kenapa penulis itu hanya ngomong begitu di saat-saat tertentu? Kalau memang itu ingin menunjukkan bahwa naskah itu dalam bahasa Aram. Kan Yesus banyak itu ngomong kepada Ya, bentar, Dim. murid-muridnya, Itu kan ngomong-ngomong. ada, Dis. Datanya ada. Coba Edis buka di apa ya salah satunya ya. Kalau nggak salah di Encyclopedia di Encyclopedia Britannica. Britannica kalau nggak salah, Dis. Itu di sana dijelasin bahwa naskah aslinya bukan ditulis dalam bahasa Yunani, dan itu korelasinya Edis bisa buka deh di Antiquities. Itu kan ada Antiquities. Ini loh, tadi kan saya tanya begini sama Bang Aldo. Bang Aldo, kalau memang Enggak, kalau cuma naskah asumsi ya susah, Dis. Masalahnya kalau Edis mau buka-buka data sejarah era masalah, contoh kayak Josephus Flavius. Ini Valen Loh, ganggu enggak. aja nih. Saya nanya sama Aldo kok. Enggak, Dis. Aku menguatkan tanggapan dari Romo Aldo gitu loh. Makanya di dalam Encyclopedia Britannica justru di sana dikatakan bahwa itu bukan ditulis dalam bahasa Yunani. Itu kalau you bisa baca kan ada narasi di Encyclopedia Britannica itu. Yang ada narasi the original apa itu? The original Aramaic. Terus habis Belum itu Valen. di dalam enggak, sebentar, aku pakai data masalahnya. Terus di Antiquities. Itu udah pernah aku bahas dulu waktu aku masih jadi oten, kalau nggak salah di Antiquities 20 ya. 20 nomor berapa ya? 20, 10 atau sampai berapa gitu loh. Itu ada gitu loh. Yang terkait dengan apa ya? Penulisan asli sebelum dikanon di Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trinte sama Vatikan Pertama. Itu masih Dis, saya mau Aramaik. tanya sama kamu, Dis. Sorry, Valen, aku potong. Valen. Siap. Mau tanya, kalau yang Matius sendiri ya, menurut kamu itu aslinya dalam bahasa apa? Kalau saya pribadi ya, saya ragu itu dalam bahasa Aram aslinya. Kenapa? Kenapa saya bisa ragu? Karena penulis itu ngomong begini, lalu berserulah Yesus dalam bahasa Aram. Kata-kata itu Ditulis yang dalam membuat PB saya Yunani ragu. itu kan? Gimana? Itu ditulis dalam PB Yunani kan? Seperti Iya, itu. kata-kata itulah yang membuat saya ragu bahwa aslinya Injil ini ditulis dalam bahasa Aram. Seandainya Injil ini memang sudah bahasa Aram, nggak mungkin lagi ada tulisan dan dia berkata dalam bahasa Aram, gitu loh. Udah pernah cek belum bapak-bapak gereja di abad-abad awal, mereka ngomong itu pakai bahasa apa? Itu saya belum pernah baca memang. Iya. Jadi kita pada saat kita mempelajari ini, kita dari aliran yang berbeda-beda nih. Dan banyak sekali di Indonesia tuh aliran yang baru muncul di abad 16, 17, 18, 19 yang kurang mempelajari sejarah bapak-bapak gereja di abad 1, 2, 3, 4 itu apa sih pendapat mereka tentang hal ini gitu. Jadi dari kacamatanya si akademisi ya, salah satu bukti yang menyatakan PB itu dalam Aramaik adalah bapak-bapak gereja yang berbahasa Yunani sendiri bilangnya itu Aramaik. Cuma data ini itu nggak gampang ditemukan. Itu. Ini bukunya ada sini, ini tebel. Panjang ceritanya. Nah, kalau memang dia naskah itu ada hanya dalam bahasa Yunani, yang menjadi pertanyaan, mengapa dia perlu menuliskan itu di titik itu, gitu loh.
Kenapa dia nggak ngomong di waktu Yesus berkata kepada Petrus, dia nggak ngomong gitu juga. Lalu dia berkata kepada Petrus dalam bahasa Yunani. Kenapa nggak ngomong gitu juga dia? Gitu loh. Udah tahu belum kalau Kenapa? PB Yunani itu ada banyak sisipan di situ. Ada banyak perubahan teks di dalam naskah-naskah itu. Kalau itu saya akui, Iya, itu banyak sekali. Misalnya seperti kata-kata dan dengan demikian dia menyatakan bahwa semua makanan halal. Itu sisipan itu. Itu sebenarnya bukan hal yang baru gitu loh. Itu makanya. diakui gitu. Nah, menurut Kalau kami ya, kalau yang baca kalimat tadi, model-model apa namanya macam apa TikToker abal-abal ya dibilang itu asli, hajar aja semua ini gitu. Kalau ya yang itu ini ya tadi. Yang enggak di gitu. Jadi ada ntar kata yang tadi kamu perhatikan, dia mengucapkan dalam Aramaik. Nah, itu sisipan. Karena di dalam aslinya yang Aramaik itu nggak ada. Itu Nah, nggak heran cuman yang menjadi kalau kita lihat. masalah, oke, kalau memang itu yang dalam bahasa bahasa Aramnya tidak ada, pastilah itu tidak ada kalau dalam bahasa Aramnya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa penerjemah ini hanya menuliskan itu? Kenapa dia nggak ngomong dari awal? Yang lain juga nggak dibilang begitu gitu. Kenapa hanya perkataan-perkataan tertentu gitu loh? Nggak. Tapi kalau gini menurut yang sepaham saya, kalau kita baca dalam kamus-kamus Alkitab gitu ya, kalau bahasa yang dipakai dalam Alkitab itu kan setahu kita kan ada 3 toh, yang artinya yang sudah dituliskan. Tapi seperti bahasa Aram. Nah, kalau bahasa Aram itu ada kalau saya baca di sini kitab Daniel, kitab Esra itu memakai bahasa Aram, ya kan? Nah, lalu kalau bahasa Yunani ini sebenarnya sebelum Masehi juga sudah ada. Ya terjemahan-terjemahan kuno, contoh Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani antara tahun 250 sampai 150 sebelum Masehi. Nah, kalau merujuk daripada ini, ya saya percaya bahwa perjanjian baru itu disalin, ya itu bukan diterjemahkan, itu langsung memakai bahasa Yunani, bukan Ibrani, ya kan? Nah, seperti contoh nih, naskah Laut Mati, ya kan? Itu kan sudah bicara tentang teks Ibrani kan, artinya terjemahan-terjemahan kuno itu sudah dipakai juga. Itu oh, diterjemahkan itu ke bahasa Dead Sea Scroll Yunani, yang paling tua diterjemahkan. loh Pak. Dead Sea Scroll itu Aramaik. Kok paling tua Aramaik? Loh, Dead Sea Scroll. Anda Nah, kan kita kan, menuju ke naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati Dead Sea Scroll bukan? Iya, nah sekarang kan gini toh, ya, Nah, teks sekarang gini loh Ibrani, Pak Abdon gini. ya. Ketika Anda merujuk naskah Laut Mati, sementara Dead Sea Scroll itu berbahasa Aramaik, bukan Greek. mateng dia. Oke, nih saya kasih tahu ya, atau saya tanya deh ke Pak Abdon sama Pak Edit ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 3, ya, ini sama-sama naskah Yunani nih. Ada yang menulis dalam ayat itu kalau diterjemahkan ke Inggris, ada yang menulisnya burn. Tapi di naskah yang lain menulisnya bows. Ini ayatnya sama. Apa coba dibacakan dulu yang mana? Ya. 1 Korintus 13 ayat 3. Dalam bahasa Baca Inggris, penuhnya dulu. Dibaca penuhnya dulu coba. wah, saya mesti cek dulu nih. Penuhnya itu kalau dalam bahasa Yunani saya nggak bisa Bukan satu ayat aja, satu ayat itu aja. satu ayat ya. Satu ayat. Ya, saya cek dulu nih bahasa Inggrisnya. Bentar. Ya, saya cek. Yang KJV, ya, yang KJV di sini ditulis, "And though I bestow all my gods to feed, and though I give my body to be burned." Nah, ini yang jadi masalah, burn ini ya. Bla 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 bla. Tapi di terjemahan ISV dari naskah Yunani yang lain, yang burn-nya itu jadi beda ya. "Even I give away all that I have and surrender my body
so that I may boast. Iya, itu sebenarnya kalau yang kita pakai itu yang boast ya kalau nggak salah ya. Yang kita pakai sekarang di LAI ya. Jadi saya pernah nanya ini nih ke ada 2 pakar bahasa Yunani, kebetulan ada di Jakarta juga. Jadi oke, saya duduk sama dia, saya ngobrol. Ini ada 2 nih, gitu kan. Dua-duanya kan gerejanya ini kan emang memakai referensi naskah Yunani kan, dan dia adalah pakar Yunani. Dah, pilih yang mana yang benar. Nggak mungkin si Paulus ya nulis 2 kali. Pertama dia nulis, ya, terus mungkin dipinjem gitu kan, diambil sama orang. Terus ada orang lagi minta, oh kok dia doang yang dikasih, salin lagi dong. Nah, jadi seakan-akan si Paulus nulis lagi, oh iya ya, kan nggak ada mesin fotokopi kan, oke gua tulis lagi deh buat lo, bentar ya tunggu, tulis lagi tuh. Nah pada saat nulis dia lupa yang ditulis itu, yang tadi adalah burn, yang di sini yang kedua jadi boss. Jadi seakan-akan dia nulis dalam 2 waktu yang berbeda. Dan itu berbeda. Ngerti nggak? Nah, dari pakar Yunani ini sendiri, dia nggak bisa jelasin mana yang paling tepat. Karena emang itu misteri, dia bilang. Ya, saya bilang sama dia, enggak, awalnya itu awalnya Aramaik. Di dalam Aramaik ini satu kata. Dan Berarti memiliki makna yang berbeda. Berarti dalam teks Yunani itu banyak itu ya, Romaldo ya, banyak diganti, ditambahin ya. Itu beda isu, Valen. Jadi, Ada loh, ntar ya, coba aku kajianku yang kemarin ya. Ini gua ngambil dari Codex Sinaiticus ya. iya itu benar ya, itu gue setuju banget ya. Ada tambahan, ada sisipan gitu ya. Cuma Ya. dalam kasus ini, ya, yang tadi gue jelasin, itu Aramaik pertamanya. Nah, kata Aramaik ini, bos sama burn itu satu kata. Tapi dia punya makna yang berbeda. Maknanya yang Gitu. berbeda. Jadi Contoh kayak begini. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus. Enggak, ada lagi yang lebih ngeri. Ini ya, ntar ya, coba nih. Bisa Bentar mau saya konfirmasi dulu. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 13 Bisa. ayat 3. Ya, ini kalau Mas Edis mau pelajari, ini ada puluhan, mungkin ada 100-an ya perbedaan yang dimuat sama akademisi ini. Kemana ini weh? Nah, ini. 1 Korintus Aku coba ya, 13 nanti ayat- bisa dibahas ya. Yang ini nih, ini yang paling, ntar. Ini gua buka di Codex Sinaiticus dis ya. Ntar ya, ini Codex Sinaiticus nih. 1 Timotius 3 ayat 16 dis. Kelihatan nggak ya? Yang saya lihat kayaknya nggak ada itu bandingannya Bang Aldo. Coba Di- lihat di di sini loh. itunya dong, naskah Yunaninya, King James sama apa? King James sama ISP di sini. Udah SP lah, sama Fik. juga. Kalau Nggak ada. Nggak, sebentar. ISP nggak ada bedanya situ. yang paling mencolok Codex Sinaiticus lah, kita buka coba 1 Timotius 3 ayat 16, kita bisa bahas sama-sama nih. Ini kan udah ke kritik teks. Fokus dulu biar jelas dulu Bang Palen. Biar sebelum pindah-pindah gitu. Iya, enggak, ini yang lebih enak, ini lebih gampang lah istilahnya. Ini kan gua klik nih ya, 1 Timotius 3 ayat 16 yang gua klik. Ini kan ada kata apa ya? Ntar ya, gua miringin dulu weh. Ini kalau bisa bantah hebat ini. Bisa dibuka ya di Codex Sinaiticus. Itu di Codex ayat Sinaiticus 1 Timotius 3 ayat 16 Romaldo. Coba di Pesita ada enggak 1 Timotius 3 ayat 16. Itu Codex Sinaiticus enggak ada kata theos. Ntar ya, kok burem gini HP gua nih ya. Harus ganti minta Apple. Ganti HP baru.
Nah ini loh, ini loh. Nah ini loh. Nah, ini gua klik ya, ini gua klik. Nah, itu nggak ada kata Theos. Bisa dibuka 1 kok Kodeks Timotius berapa? Sinaiticus 3 ayat 16. 1 Timotius ya. Iya, 1 Timotius 3 ayat 16. Kodeks Sinaiticus nggak ada kata Theos. Kalau aku buka di Textus Receptus, itu ada kata Theos nih. Ini kan ada kata Theos nih. Nah ini nih, gua kasih biru. Ini Naskah ada kata Theos. ada. Bisa. Kalau naskah tertua ada teosnya itu. Iya, Nggak kalau ada di juga Bang Aramaiknya Maliki nggak ada. buka Kodeks. Nah, nggak ada ya. Berarti fix ya. Berarti Kodeks Sinaiticus sama kayak Pesama ini di Kodeks Sinaiticus nggak ada kata Theos. Ini coba Kalau ya aku naskah klik ya di tertua sini. ada, Eusebius ada. Eusebius ada. Lu kok Eusebius? Naskah tertua itu Kodeks Vatikanus apa Sinaiticus? Coba Bang Malikil buka Kodeks Vatikanus. Ini aku pakai yang Kodeks Sinaiticus. Iya, kalau Ada TR nggak? ada. Iya, Ya kalau TR TR itu kan masih baru ada di muda, abad lebih. 16. Kalau ini Iya. abad 4 ini Mm-mm. yang dibuka sama Valen. Nah, kalau dari Berarti sama ya? PB Aramaik itu nggak ada. Ya benar berarti. Makanya coba dibuka di KJV. Kan kalau Kodeks Sinaiticus turunnya dia ke TR. TR, Textus Receptus turunnya ke KJV. Coba Betul. KJV yang dipakai apa? Allah, God. Gad. Coba buka selain KJV. Kalau ini ortodoks Allah juga. Selain KJV. Jangan Iya. jangan pakai Allah deh. Allah tuh terjemahan ngawur itu. Jangan pakai Allah. Ngawurnya dari mana, Bro? Nggak, Berarti kalau di dalam Kodeks bahasa Yunani, Kodeks ya, Sinaiticus Theos. sama kayak Theos itu Pesita ke dalam Bang bahasa Aldo ya. Indonesia yang baik dan benar itu jadinya Tuhan. Allah Gimana? itu ya dalam kamus bahasa Indonesia, kamus Arab ya, Nah, kamus bahasa Inggris itu nama, proper name. Jadi kalau Di dalam? proper name itu nggak berubah. gini loh. Nggak pernah Allah itu nama. Bang Iya, Aldo nggak nih, pernah. salah ya. Nggak Jadi pernah Allah kalau itu nama Bang Aldo. Aduh. nggak ada sejarahnya. Kalau di Coba dalam di terjemahan mana ada Allah itu nama coba? kalau di Ini dalam kita bukan Ginsaraba, terjemahan kamus. Ya pada Iya. saat si penerjemah menerjemahkan, dia harus berpatokan sama kamus resmi di negaranya. itu kan hanya diklaim, Bro. Nggak diklaim. Coba lihat di kamusnya gitu. Pernah lihat Gini kamus loh. resmi bahasa Indonesia nggak? Bukan kamus resmi. Coba kita mengacu yang kitab yang tertua, contoh ya Ginsaraba juga ya. Ginsaraba kan termasuk kitab yang agak lumayan tua, ya. Dan dari situ sudah ada kata Allah oleh orang-orang Nestorian. Mereka menggunakan kata Allah bukan sebagai nama, gitu. Nestorian itu ajaran saya. Nggak ada tuh. Ngawur aja lu. Ngawur lu. Loh, kok ajaran kamu? Oh, kamu Nestorian, Bro. Lu aneh-aneh aja lu. Aduh. Ini ya, ajaran Nestorian yang sudah Gini. diterjemahkan ke dalam bahasa Sebentar. Indonesia. Dia Saya pemegang tenang. Allah. dia pemegang Pesita Dia Aramaik pemegang Bang Maliki. pesita. Biar Hati-hati saya Bang tenang ya. Maliki, nanti disadatkan kita Romualdo nih. Bentar, Nggak, Bro. Bentar, Bro. Dia kamu Bang Maliki, bentar, Nestorian. aku konfirmasi dulu sebentar Bang Maliki, one minute. Aku konfirmasi dulu. Pesita tadi nggak ada ya kata Allah ya? Nggak ada. Oh ya Ada. berarti Udah bener. Nambahin dong Bang Valen 1 Timotius 3:16 tadi boleh? boleh Ustaz Tunggul. Ya, jadi dari Kodeks Sinaiticusnya itu ada coretan kecil di atasnya tuh. Ya, O dan Omikron. Jadi OS ditambahkan itu, kemudian penyalin berikutnya membacanya sebagai Theos. KJV ya ikutnya tuh God. Tapi ada yang terjemahan lain yang tadi Bang Valen bilang itu dia bukan God. Dia merujuk kepada
Yesus. Tapi kalau di KJV karena mengikuti ini makanya God. Textus Receptus kan nggak ikut karena nggak mengambil dari sini. Jadi itu ada tadi udah dibuka ya. Aku baru datang soalnya udah dibuka ininya Codex Udah. Sinaiticusnya. Ada catatan kecil kan tambahan itu kan? Oke, oke. Ya Saya lanjut. ingin klarifikasi bentar. Aldo ini Nestorian atau Origenes? Origens. Aduh, Origen itu adalah nama Bapak Gereja di abad 2. Iya, Nah, iya, kalau pahamnya. Nestorian itu nama aliran. Ini beda gitu. Nestorian kan Nestorian, sebentar, ini saya sebentar. jawab. Ah, ya monggo. Bentar. Kamu ini nanyain aliran saya, makanya saya Ya, jelasin. monggo, silakan. Ya, Yeshua punya banyak murid. Ada 2 yang pergi ke Edesa untuk convert di sana, mengabarkan Injil di komunitas Yahudi di sana. Nah, dia adalah Tadius dan Toma. Nah, begitu di sana diterima, berkembanglah jemaat di sana yang kemudian disebut sebagai jemaat Persia karena ada di wilayah Persia. Selain itu, disebut juga Assyria atau Church of the East belakangan. Tapi karena ada konflik ajaran apa segala macam ya, dituding sama gereja yang ada di wilayah Roma ini sebagai pengikut Nestorius. Jadi itu tudingan gitu kepada jemaat Assyria ini. Makanya disebut Nestorian. Sampai sekarang melekat ya. Nama lain gereja ini adalah Nestorian. Oke, berarti Anda percaya Yesus ciptaan dong, begitu? Nah, di Nestorian sendiri atau Assyria ini berkembang. Nggak cuma satu terus gitu ya. Nggak cuma satu terus gitu. Nah, kalau saya mengakui kalau dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Oh, berarti bukan Nestorian, kawan. Gimana sih? Nestorian itu. Nestorian sebentar, itu ada cabang-cabangnya ya. Enggak Jadi ada. Kamu Sebentar. gitu. Sedikit. Jadi tidak ada Nestorian percaya Yesus itu Sang Firman, enggak ada. Yesus itu murni natur ilahi, natur insani. Jadi tubuhnya itu memang benar-benar ciptaan. Tidak ada Nestorian yang percaya Yesus itu adalah Sang Firman, tubuhnya enggak ada. Iya. Udah bener itu. Iya, Cuma tadi makanya ketika kamu bilang kamu Nestorian, kaget saya. Tapi ternyata kamu Origens, bukan Nestorian, gitu. Tadi kan Origen? dengerin ya. Tadi kan kita bahas tentang Allah. Ya, Lah terus kamu iya. bilang Nestorian nggak pernah sembah-sembah Allah, ngawur aja lu. Oh gini. Nestorian ini kita berbicara tentang Ginsaraba. Jadi di dalam Ginsaraba itu ada kata Allah, itu kan abad kedua, abad ketiga, itu loh. Jadi bukan Allah, itu bukan nama, itu poinnya. Itu poin saya. Oke, sekarang saya jelasin ya. Nah, Sebelum bahasa Arab menjadi bahasa sehari-hari di peninsula Arab ya, kekristenan yang ada di sana berbahasa Aramaik. Gitu, yang lari ke Arab atau yang ke Irak terus berkembang itu salah satunya gereja Assyria ini. Gitu. Kemudian disusul sama gereja Syria Antioquia yang merembet juga masuk ke peninsula Arab. Itu sama-sama berbahasa Aramaik sehari-hari. Ya, nggak berbahasa Arab. Jadi nggak pernah di dalam gereja ada liturgi. Ayo kita menyembah Tuhan Allah. Nggak ada. Ya. Liturgi yang dipakai namanya Marmari. Itu sampai sekarang itu ada. Walaupun itu diterjemahkan ke berbagai bahasa, nggak ada terjemahannya itu mencantumkan Allah. Oke. Enggak, gini sebentar Ini udah teman-teman. bilang- Yang dimaksudkan ini udah Palen bilang, nggak oh, ada ini kata Islam. Allah itu di mananya Palen? Di Codex Sinaiticus. Aku coba kritisi lagi Jadi ya. gini Origen. Sebentar. Bang Edis, Origen itu di dalam magisterium itu justru menarasikan begini loh. Yesus itu baik di bumi dan di surga dia Allah. Itu Origen. Bukan Allah, Tuhan. Itu salah terjemahin Enggak, maksudnya juga. iya, maksudnya di situsnya Bro Katolik. Valen, ini Bro Aldo alergi dengan kata Allah. Begini Bro Aldo. Ya, Jadi ini ya kita tentang paham di situ. Iya, saya paham. Dia ini tentang fonetik koresponden, Bro. Jadi ini kan serumpun. Ya Arab, Ibrani, Aramaik kan serumpun. Ya. Jadi Elohim, sebentar. Kalau you mau benturkan ke Tuhan semua, mau Adonai, mau Adon, mau Allah, Elohim semua Allah, waduh. Ribut orang mau mengenali gimana? Itu.
Jadi ini tentang fonetik koreksi. Ya, Jangan alergi dengan bahasa, kawan. Ya, lanjut. Nah, saya nggak alergi, itu saya nanti cuma kasih Gini, tahu aja sebentar. sejarahnya Saya mau gitu loh. konfirmasi dulu, gini loh. Tadi kan Palen kan Tunggu yang dulu, membawa isu tunggu. ini. Kata Palen itu tidak apa? ada kata Allah di dalam naskah Kodeks Vatikanus maupun Sinai, ya kan? Sinaiticus dis itu yang Sinai aja, ada. Vatikan ada, Ya, bentar Vatikan aku ada, mute Sinai nggak dulu. ada. Sebentar, Bang Abdon double noise. Di Kodeks Sinaiticus itu yang ada kata os Itu apa dari, artinya? ya tertulisnya gitu, mau diartikan apa coba os? Itu berangkat dari satu buku yang ditulis menurut perspektif Isaac Newton. Nah, di dalam Kodeks Sinaiticus itu nggak ada kata theos, yang ada kata os, omikron dan sigma. Namun Nih, di saya dalam jelasin. tekstus, sebentar dulu, di dalam Textus Receptus ada kata theos. Berarti kalau kita sandingkan antara Kodeks Sinaiticus dengan TR, lebih dulu ada Kodeks Sinaiticus. Terus bagaimana mungkin Textus Receptus menambahkan kata theos gitu loh. Saya Sementara yang lebih tua itu cuma kata os. Ayo, Jelasin, kau jelasin Palen. tuh. Nih, saya jelasin. Jadi, saya tidak tahu apa yang kau maksud os di situ ya. Tapi mungkin Nija kamu tuh ngerujuk ke kata etnos itu. Jadi sebenarnya etnos itu bahasanya itu kita kenal sekarang sebagai etnis itu. Etnos itu bahas dalam Enggak, perspektif Dis, Ibrani. bukan Sebentar, katanya mau etnos. dijelasin. Katanya mau dijelasin nih. Enggak. Anda harus pakai data gitu loh. Gini loh, Dis. Itu di Kodeks Buka ini. Sinaiticus. Ini saya buka ini anunya. Coba kau buka. Kata per kata. Kata Jadi per kata itu di mana? Jadi Kamu kata-kata baca dulu. Kamu baca dulu saya bacakan dulu ya. Saya bacakan 1 nih. Timotius 3 ayat 16 bacakan. di dalam Greek Makanya saya Koine. bacakan. Saya bacakan nih terjemahan bahasa Indonesianya nih ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini kan katamu kan? Ada kata Allah di sini kan? Iya, itu di Kodeks Sinaiticus ada nggak? Nah, sebentar. Nih, Edis benar betul. tuh Bang Valen. Sebentar, Dia biar saya- benar enggak? Edis benar, aku benarkan engkau. Edis benar dia. Sebentar, Tapi Mas, yang biar saya dibahas jelasin. Valen itu teos, sementara enggak ada teosnya. Dia Makanya diganti biar dengan saya teos. jelasin. Kalau dipotong terus gimana mau jelasin sayanya? Ngomong terus dipotong terus. Bukan, larinya salah. Kamu nyarinya definisi Allah kan? Bukan. Antara dia dengan teos itu yang dibahas Valen. Ya, ya. Bukan, Bro Aldo larinya bahas Allah. Ini tentang tertulis di sini kita Bro Edis dengan Valen, dia atau Allah yang lebih ini itu. Akan ada perbedaan teks itu maksudnya. Lanjut lah, Bro Edis. Jadi kalau saya nggak tahu ini Palen ini sebenarnya ngerti nggak dengan pertanyaannya. Gini Palen, kalau kata kamu Ya. bilang os itu, saya tanya, makanya kamu tadi saya tanya kan artinya Coba apa itu? os dalam perspektif Greek Koine Coba apa? kata os itu diterjemahkan dari apa itu coba? Nggak ada di Omikron sama Sigma. Bang Valen boleh bukain habis Edis, nanti aku yang jelasin. Tolong bukain Kodeks Sinaiticusnya Bang Valen. 1 Timotius 3:16. Edis beda pembahasannya, dia benar padahal tadi tuh nyebutnya dia merujuk kepada Kristus. Teks aslinya Ya, aku dia, buka os itu dia. Tapi kemudian penyalin berikutnya merubah dia menjadi God seperti King James Version misalnya. Bukan Allah sih ininya pembahasannya. Romualdo melenceng juga tadi ketika diganti Allah. Makanya jadi pembahasannya ke Allah mana? 1 Timotius 3:16. Nih. Kodeks Sinaiticusnya aja. Bentar ya, ini nih, yang warna biru nih. Kalau Itu kan Kodeks Sinaiticusnya Omikron. kelihatan itu ada tambahan. Enggak, yang Ya, aslinya ini yang- aja. Kodeks Sinaiticus Bentar. ya, ini udah sini. Ya. Yang aslinya, teks aslinya fotonya. Nanti tambahan coretan itu kelihatan itu di atasnya. Os menjadi teos. Itu sebabnya kalau TB terjemahan baru udah benar menerjemahkannya dia. Dia merujuk kepada Yesus. Tapi King James Version bukannya he atau whom, tapi langsung God. Nah, ini yang menjadi masalah oleh Sir Isaac Newton.
yang manuskrip aslinya biar kelihatan bahwa itu ada tambahan yang tidak asli. Ntar ya aku gedein dulu, weh. Nah itu tuh ya, ya aslinya gedein. Nanti kan ada tuh tambahan kecil, beda, burem-burem. Enggak, di sini juga jelas loh. Yang aku Udah, pakai. enggak maksudnya kan biar kalau nunjukin aslinya kelihatan bahwa itu ada tambahan O dan Omikron menjadi terbacanya Theos oleh penyalin berikutnya. Makanya King James merujuk ke sini mengambilnya sebagai God. Tapi LAI benar itu diambil dari sumber aslinya dia ini merujuk kepada Yesus. Di sini kan nggak ada nih. Ini kan yang dipakai nih, yang aku tunjuk ya. Nah, ini nih. Tapi ya itu kan udah ininya enggak maksudnya kalau yang aslinya tuh kelihatan tambahan kecil di atasnya ini kan penjelasan Iya. ini digitalnya kan Nah, yang bukan yang aslinya. Iya. Ini kan menuruti yang tertulis di situ. Di mana? Yang di Oh iya iya manuskripnya. benar ini kan Nah, tapi ini nggak kan ada kelihatan tambahannya kan nggak kelihatan kan di Saya atas. jawab bisa nggak? Bisa nggak saya jawab? Bisa nggak saya jawab ini? Saya izin dulu ya, ada tamu ya. Bisa saya jawab? Makanya buka sama-sama Kodeks Sinaiticus di situ udah yang ngerti. dipakai. Saya sudah Kalau sangat udah ngerti banget. gini, Dis. Itu yang dipakai di Kodeks Sinaiticus itu cuma 2 huruf, Omikron dan Sigma, OS. Masalahnya saya nggak dikasih Sementara kesempatan jawab gitu loh. Lo enggak kok jawaban kok kemana-mana. Maksud aku begini loh, Dis. Kalau Kodeks Sinaiticus hanya menuliskan 2 huruf, Omikron dan Sigma, sementara Textus Receptus kenapa kok ditulis Theos gitu loh? Berarti kan ada satu penambahan Iya, huruf. masalahnya narasi terus. Kapan saya jawab gitu loh? Ngomong terus. Saya itu udah paham, paling nggak usah Enggak, diulang-ulang. sekarang kok jelaskan os dalam perspektif Greek koine itu apa? Udah? Dah. Ya. Baik, saya jawab ya. Pertama-tama, saya cuma berasumsi aja ini. Os itu Ya. bisa saja tulisan Theos yang dia sudah agak sedikit rusak, ya. Bisa jadi itu karena masih nyambung antara os dengan Theos. Karena manuskrip itu kan banyak yang nggak utuh. Itu pertama. Nah, kemudian masalah King James, memang di sini di dalam King James itu beda dengan LAI ya. Di dalam King James ini dikatakan begini, God was manifested ya. Di sini dikatakan God bermanifestasi ya, atau apa namanya, menjadi daging itu di dalam King James. Kalau dalam LAI itu bunyinya begini ya. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yang dibilang Siapa itu? unggul tadi. Dia. Ya, siapa? Nah, kata dia ini Siapa? sudah pasti merujuk kepada Yesus kalau dalam konteksnya. Oke? Ya, betul. Sementara kata God ini yang di dalam King James ini juga tidak pernah merujuk kepada Bapa. God ini pasti merujuk kepada Sang Firman karena harus merujuk kepada Yohanes 1 tadi. Gitu loh. Kan dalam Yohanes 1 ayat 14 Firman itu berarti ada konsep apa? Berarti ada konsep penambahan dogma apa? penambahan Tritunggal. penambahan God dogma apa, become Len? God become flesh itu doktrinnya siapa? Itu udah ada di 1 Yohanes kok. Teologi inkarnasi enggak? God become flesh. Ya. Teologi inkarnasi enggak? God become flesh Iya. itu God become flesh itu teologi inkarnasi enggak? Ya udah jelas. Nah, kalau God become flesh itu adalah teologi inkarnasi. Terus Bukan God yang become flesh, Palen, salah. God became flesh itu ada di dalam 1 Yohanes 1:14. Bukan God became flesh. ya, bentar dulu. menjadi daging. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu di situ ininya. Gue tambahin Bang Valen, gue sebelumnya mohon maaf ya turun habis Ya, ini. ya. Jadi kalau Edis bilang tadi kan dia sendiri bilang asumsi bahwasanya itu mungkin karena udah tua ada yang hilang 2 huruf itu. Tidak Edis, nanti silakan dibuktikan sendiri, buka Kodeks Sinaiticus ya di ayat yang itu aslinya adalah Omikron
O dan mikron kan, os artinya dia. Betul bahwa yang dimaksud dia ini adalah Yesus. Tetapi ada corrupted, ditulis tangan kecil itu di atas os, ditambahkan tos, sehingga menjadi theos. Gitu permasalahannya. Ini yang Bang Valen bilang memperkuat doktrin bahwa Tuhan berinkarnasi atau bermanifest menjadi daging. Sementara aslinya dia sudah menjadi daging. Dia ini rujukannya kepada Yesus. Tapi penambahan dari os ditambahkan menjadi tos, theos, itu adalah untuk memperkuat sebuah doktrin. Itu yang jadi bahasan tadi. Sayangnya tadi nggak kelihatan si Burem. Itu bukan hilang tapi tambahan. Aslinya os ditambahkan tos sehingga terbaca theos oleh penyalin-penyalin berikutnya. Standby. Ya, jadi gini ya, saya tanggapi ya. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu kata theos itu nggak melulu kata theos itu merujuk kepada Bapa. Nggak melulu. Theos itu bisa Des. merujuk. Enggak. Betul, kita sepakat itu Potong dianya terus, adalah benar. Yesus. Tidak bicara Bapa, itu Yesus benar Iya, konteksnya. memang iya. Nah, ini sebenarnya menghajar paham-paham yang mengatakan bahwa Bapa menjadi manusia. Gitu loh. Nggak pernah Keliru ada dah itu kau. Trinitas itu percaya kayak begitu. Kau keliru kalau bernarasi seperti itu. Iya, Edis nggak Valen nangkep datang- dia. datang Valen membela berjelasin dia nggak Yohanes. nangkep. You tahu nggak God become flesh itu fundamental doktrin siapa? Apakah doktrinnya monarki atau doktrinnya trinitarian? Bukan doktrin siapa-siapa, itu Bible langsung itu. Astagfirullahaladzim. Di dalam katolisitas ya diajarkan gitu loh Dis. Allah menjadi daging. Palen, kata Allah Loh, kok menjadi Valen? daging itu, kata Allah itu merujuk ke siapa Palen? Kata Allah itu merujuk ke Sang Loh, Firman. Yesus bukan Allah merujuk ke putra Bapa. enggak? Yesus Allah putra enggak? Benar. Lah iya, itu doktrin siapa Allah putra itu? Doktrin Trinitas kah atau doktrin monarki? Doktrin Trinitas itu. Ya udah, berarti penambahan dari textus receptus dari os ke theos itu untuk memperkuat doktrin trinitarian. Makanya di dalam perspektifnya Isaac Newton ada dua yang dia bahas terkait dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 dalam tanda kutip Johanin koma berikut dengan 1 Timotius 3 ayat 16. Paham Ke nggak, Bang Dis? Valen. kamu Bang itu Valen nggak ngerti otaknya apa yang sama kamu sama ngomongin, Valen. Isaac Newton, cendekiawan. Palen, kamu itu nggak ngerti apa yang kamu omongin Palen. Aduh, susah juga. Lu udah dijelasin dari tadi. Palen, konsep firman menjadi daging itu bukan doktrin, itu udah ada di dalam Yohanes. Iya, 1 ayat itu 14. dipakai doktrin Sang Firman menjadi daging. Terus masalahnya Logos. itu di mana sih? Logos sak egneto. Kan gitu, Dis. Logos itu siapa? Udah, Palen, kita masalahnya sama-sama itu di sepakat mana? sebenarnya. Kalau itu sebenarnya ada perubahan, ada perbedaan teks di dalam PB Iya, Yunani. di sini. Ya walaupun itu ada ini, tapi maknanya itu nggak berubah, sama aja itu. Gimana? dalam Os, konteks os ini itu kan memang bisa. nggak terlalu berubah. Bukan hanya Os teos. itu, kalaupun os Apa? itu, Apa? kalaupun Artinya os itu dalam bahasa katanya Yunani apa? merujuk kepada Gini dia. aja, simpelnya gini aja. Waduh, Os itu dalam kalian bahasa ngomong Yunani terus nih. apa? Kan gitu. Masalahnya kamu keluar, Dis. Ini yang kita bahas kan kritik teks. Saya kan lagi Makan- jelasin Palen, os nggak itu bisa penjelasan anggaplah kamu os itu jadi asumsi kata gitu. dia. Nggak bisa, nggak ada. Dia itu dalam bahasa Greek apa coba? Loh, tadi Unggul bilang dia, os itu dia. Gimana sih? Makanya kau coba cari kata dia he dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Greek apa? He itu kan bahasa Inggris. Coba terjemahin dalam bahasa Greek apa? Apakah os? Kita lagi ngomongin kultur budaya bahasa loh, Dis. Makanya ketika Isaac Newton itu kan di anatema juga itu Isaac Newton. Ketika dia memuat satu narasi
terkait dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 1 Timotius 3 ayat 16. Kalau 1 Yohanes 5 ayat 7 itu kan ayat sisipan, konteksnya joanin koma. Sama halnya dengan 1 Timotius 3 ayat 16. Kedua ayat itu memperkuat doktrin Trinitarian. Makanya ketika logos sak egneto itu kan jadinya Yesus, logos sak egneto. Jadilah Yesus. Yesus itu Allah Putra bukan? Kau bilang Allah Putra. Nah, yang memakai perspektif Allah Putra itu kalangan monarki apa kalangan Trinitarian? Kau bilang Trinitas. Nah, berarti benar perspektif dari Isaac Newton bahwa ayat itu memperkuat doktrin Trinitas. Makanya terjadilah penambahan di dalam Textus Receptus. Ditaruhlah di situ kata theos. Dan dalam KJV itu kan God manifestation. Itu dis kalau pakai data. Jangan kok berasumsi orang kok juga Trinitas kok. Nah, sebelum gue cabut ya, Lanjut Mar, Bang gue Aldo. izin ini share dulu nih Boleh gua di gedein. layar gue yang merah ini. Jadi kalau saudara-saudara Muslim berdiskusi sama Kristen yang mengaitkan ya sosok Yesus sama Allah, itu sebenarnya Kristen minoritas ya, yang asal usulnya tuh sebagian Kristen Arab, sebagian Kristen Melayu, dan sebagian Kristen Indonesia. Cuma 3 daerah ini aja yang mengaitkan Yesus dengan Allah, atau di dalam gereja mereka juga punya ajaran Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak, sembah-sembah Tuhan Allah di dalam liturgi mereka. Itu. Jadi kalau kita bicara kekristenan awal ya, sebelum ada munculnya liturgi yang menyebutkan Allah-Allah ini, Alkitab ada di bahasa Arab ada Allah-Allahnya, itu Kristen Arab itu berbahasa sehari-hari, berbahasa pakai kitab sucinya, liturginya dalam Aramaik gitu ya. Kalau yang ada di Romawi, wilayah Roma itu berbahasa Yunani, ada yang bahasa Latin kemudian. Nah, kalau sekali lagi yang jemaat Persia saya itu dia memelihara bahasanya Yeshua. Nah, itu enggak menyebut-nyebut Allah gitu. Nah, Enggak, kalau itu kita bahas dalam perspektif terjemahan aja Bang Aldo. Kalau kita mau bahas, ya kalau ini nggak pakai kata dalam itu kita terjemahan terpengaruh sama sejarah ya. Nah, sekarang dalam terjemahan kalau kita yang ada memahami di Allah layar itu saya, nggak ada hubungannya sama sekali dengan Islam itu. nah dalam layar ini yang saya posting, ini adalah definisi Allah dalam 3 kamus Arab. Ya, kamus resmi Kamus di Arab. Arab itu baru dibikin kemarin sore Bang Aldo. Nggak apa-apa gitu. Di dalam menerjemahkan ya, memang yang namanya kamus itu berevolusi gitu ya. Berubah-ubah terus. Nah, kamus Arab sekarang ini seperti ini. Ya, ada 3. Kebetulan penulisnya itu Kristen semua. Ini kebetulan banget ini. Ada dari Romo Jesuit Katolik ya. Dari kamus Al-Mujid Filokol Walam. Ada 2 Romo di situ. Lalu ada seorang doktor sastrawan dan juga seorang Kristen ya, Dr. George Post, yang kemudian kalau Dr. George Post itu menulis kamus Alkitab Al-Muqaddas jilid 1 ya. Sementara Father Boutros ya itu menulis kamus Al-Muqaddas. Nah, dari 3 kamus ini ya, Allah itu adalah proper name. Saya sebut ya. Saya baca yang dari kamus Al-Munjid dulu. Allah itu adalah nama satu zat yang maha ada yang menjadikan segalanya ada. Sementara kalau dari kamus Alkitab Al-Muqaddas jilid 1, definisi Allah adalah nama sang pencipta segala makhluk, nama hakim yang maha agung, dan nama zat yang maha memberi pemberian terbaik. Sementara Father Ini loh, Boutros, gini logikanya Bang Aldo. Bang Aldo, begini Bang belum Aldo. selesai. Itu logika Bentar kita dulu menjadi Dis, hancur bentar. lebur Biar selesai dulu Dis. Biar selesai dulu lah Dis. Bukan, logika kita menjadi hancur lebur ketika kita membahas kitab yang ditulis setelah kitab itu ditulis gitu loh. Enggak. Bible itu Bentar udah dulu, ditulis, Dis. baru kamus itu dibikin berikutnya Bentar dulu, kemarin Dis. sore.
Bah, Iya, ini iya. orang. Ini Nggak apa-apa gitu. biarin Yang Bang Aldo namanya tuh. terjemahan Arab ya. Alkitab itu kan diterjemahkan ke berbagai bahasa kan. Nah, yang namanya terjemahan dipengaruhi sama bahasa pada saat itu. Nah, yang namanya bahasa itu kan berevolusi. Sehingga kamusnya juga berevolusi, sehingga terjemahan Alkitabnya juga harusnya diperbaikin gitu loh. Jangan ngikutin terus-terusan ngikutin terjemahan yang lama ya, jangan ngikutin etimologi yang lama. Nah, ini yang nggak dipahami sama umat Kristen modern. LAI ya, begitu saya tanya nih, kenapa masih pakai kata Allah? Ini cacat logika. Jawabannya adalah ngikutin Kristen Arab dulu. Nah, ini dia yang bahaya gitu. Kalau Kristen Arab itu menyembah Zeus ya, jadinya di sini ada Zeus Bapa, Zeus Anak, Zeus Roh Kudus jadinya. Karena Zeus bagi mereka itu bukan nama sosok dewa Yunani gitu. Jadi ada definisi sendiri yang diciptakan sama komunitas yang bertentangan ya sama kamus gitu. Jadi kalau kamus ini update ya, seharusnya terjemahan Bible-nya juga mesti update. Gitu. Ini penerjemah yang baik ini seperti ini. Tapi kalau penerjemahnya ya mohon maaf ngasal ya, buat aturan sendiri ya, buat kamusnya sendiri, ya jadinya nabrak-nabrak gitu. Iya, dalam Makanya beberapa saya, hal saya tetap sepakat, Aldo sama jadi kamu. saya Dalam di sini beberapa share ya hal, ke cuman, saudara-saudara Muslim di sini. Ini waduh, kalau ini suara saya saudara-saudara kedengeran sih. mau mempelajari ajaran Iya, Yesua, gantian Dis, sabar Dis. Yesua tidak berbahasa Arab ya. Gantian lah Yesua bro. berbahasa Aramaik. Lama dia ngomongnya, udah sehari. Dalam Sabarlah, bahasa Aramaik sabarlah. ya, pada saat dia nyebut Allah itu bukan Allah. Allah itu ilaha Gantian di lah, dalam gantian kawan. bahasa Arab. Iya Di gantian dalam lah. bahasa Indonesia jadinya adalah Tuhan. Gitu. Sehari ngomongnya. Ada yang Yang bilang Allah itu Tuhan itu nggak ada itu. Ini kan tentang fonetik ya, fonetik ini. Jadi sorry ya buat kawan-kawan Muslim, sebelum ada Nabi ya Muhammad ya, kata Allah itu sudah didengungkan di Jazirah Arab, sudah dipakai itu loh. Betul, betul. Jadi jangan salah juga bro. Ya, tadi saya sudah mengajukan tentang Ginsaraba. Ginsaraba itu ada di abad pertengahan kedua ketiga. Itu sudah ada. Jadi tidak Betul. pernah ada orang mengklaim itu. Yang ada itu nanti zaman dari zaman pertengahan itu baru dibuat begini dan dimulai dari abad kelima ya. Itu dari situ. Kita jangan fobia dengan bahasa juga kawan, karena bahasa itu buatan Tuhan. Menara Babel Bahasa itu buatan Tuhan, ngawur lu ah. Bahasa itu buatan loh. manusia, ya. Ada karena peradaban ini berkembang. Lu jangan Gini. ngawur. Lu udah Sejarah dua kali bahas ini loh. sebentar Share bro. di sini loh. Sebentar, Nggak ada yang jangan menyembah dipotong Allah. lah kawan. Kalau Saya kalian belum mau menyembah selesai. Allah, silakan. Loh, kok gitu Ya, sih? nggak apa-apa. Tapi jangan bilang, oh Nestorian juga. Kemarin dia kemarin komik sekarang so. Iya jadi gini kawan. Bahasa itu banyak sejak kapan sih? Nah kalau memang Anda percaya tentang Babel, ya bahasa kan dari situ menjadi banyak. Salah. Ya. Lu ngomong sejarah, jangan patokannya adalah Alkitab. Sejarah yang namanya bahasa itu sudah ada sebelum sampai di kita muncul. Oke. Nah, ya kan? Ya, jangan lebar kemana-mana dulu. Iya, ini Jangan melebar lebar Lu kemana-mana. kalau mau belajar Fokus, sejarah, fokus patokannya aja jangan kitab dulu. suci, jangan Kata teologian. gini loh. Ini ada Kata Allah linguistiknya itu nggak sendiri. pernah menjadi nama itu dulu. Yang bikin Allah jadi nama itu umat sebelah ini gitu loh. Makanya Oh, jadi salah kok kacau. Dis. Salah Dis. Nggak boleh kayak Salah, gitu. Dis. Sekarang gini. Nggak boleh kayak gitu kamu. Itu kamus yang ditunjukkan Romo Aldo tadi itu buatan kekristenan, bukan buatan agama Zoroaster. You know? Kalau aku tanya begini, Videomu udah tayang itu di tempat saya itu. Oh, gampang. Kamu juga bakal tayang kok di videoku nanti. Sebentar, Tenang aja, gini, my bro. Kalau dalam bahasa Arab kan alif lam lam ha kan gitu ya. Duluan mana alif lam lam ha dengan kekristenan? Bisa dikatakan
Alif lam Duluan lam ha mana? ini yang kamu bilang Allah, Allah atau Allah. Enggak, gue Karena ada langsung ke Allah, bahasa ada Allah. Arabnya. Enggak, gue langsung ke bahasa Arabnya. Alif lam lam ha. Orang Arab itu kan pakai bahasa Arab. Alif lam lam ha itu kan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab itu, bahasa Aramaik. Betul, bahasa Arab itu, bukan Aramaik. Aduh. Bukan itu bahasa Aramaik itu. Edis. Literasinya mana? Literasinya mana, Edis? Coba tunjukkan. Gak ada Allah. Tunjukkan nggak? Tunjukkan Beneran mau saya literasinya. tunjukkan. Beneran mau saya Tunjukkan. tunjukkan. Alif, Coba tunjukkan. alif lam lam Asal bunyi lu, ha. Edis. Itu bahasa Arab apa bukan? Diskusinya ini jadi ngeracau bro, santai lah. Enggak. Ini udah kena ini kalian Oten. Alif lam lam Maliknya udah ha ada itu literasi lu. enggak. Alif lam lam ha itu bahasa Arab bukan? Bukan, udah Alif dibilang lam lam bahasa ha, Arab kok. bahasa Arab. Nah terus Ah, Setelah duluan mana? dibikin jadi Arab. Sebentar, duluan mana alif lam lam ha dengan kekristenan? alif lam lam ha dengan kekristenan di dalam huruf hijaiyah sudah ada kata Allah itu. Duluan mana? hijaiyah. Enggak, duluan mana? Duluan mana alif lam lam ha dengan kekristenan? Sebentar. Nanti saya bukakan ya. Kekristenan sebelum ada Islam ya dalam huruf hijaiyah sudah Duluan menggunakan mana alif Tuan, lam mana lam ha pertanyaannya? Lari-lari. dengan kekristenan? Kristen lah lebih dulu kawan. Berarti di era Raja Salomo Kristen sudah ada gitu. Bukan Kristen, kita bicara Kristen ini. Loh. Aku kan tadi bilang alif lam lam ha, Bang Herdi setuju kalau itu bahasa Arab. Yo. Bahasa Arab Bahasa itu bahasanya jangan Bahasa dipotong. Arab yang diarabkan. Saya nggak pernah bilang Jangan itu dipotong. bahasa Arab. Sebentar, Dikasih bahasa Arab nggak bisa baca kok. Diam dulu mulut kau bau. Diam dulu. Bang Herdi setuju. siapa sih kayak preman diskusinya? Ya, dikeluarin aja lah ini si Anu ini. Ayo Kau yang fokus. keluar. Bang Herdi. Buang aja Malikil, nggak ada ilmu. Bang Herdi tadi setuju kalau alif lam lam ha itu bahasa Arab. Nah, kalau alif lam lam ha itu bahasa Arab, orang Arab berbahasa apa? Bahasa Arab kan tentunya Iya, gitu. Arab, Pak. Terus? Nah, aku tanya alif lam lam ha dengan kekristenan lebih dulu mana ada? Alif bahasa ya, bahasa alif lam lam ha. Iya, lebih dulu mana Oke. ada? Jadi Bang Herdi alif kan lam bilang lam tadi ha. Kristen. Iya, gini kawan, gini. Oke, Gini. stop. Ya, Nggak usah dipajangin lagi. Berarti alif lam lam ha dengan kekristenan lebih dulu ada Kristen. Dikasih Intinya di situ. kesempatan jawab sama dia. Loh enggak, Kesempatan gue jawab. nggak mau ngelebar-ngelebar masalahnya. Kan pertanyaan gue Anda simpel. kan tanya, bro. Alif Saya- lam lam ha dengan kekristenan lebih dulu mana ada? Bang Herdi bilang Kristen. Duluan Kristen Nah, itu. nah, nggak usah diperpanjang lagi. Iya, nggak usah diperpanjang. Datanya Sebentar, weh, bisa nggak sih? Kalau lebih dulu Kristen, apakah di era Raja Salomo sudah ada Kristen? Nggak ada. Di Romo ada. Belum ada. Kalau belum ada, kenapa kok dibilang Kristen lebih dulu ada? di Sementara mana di di zaman satu Salomo ada alif lam lam ha? Iya, satu maksudnya apa raja hubungannya dengan- makanya dengerin biar bisa edukasi. Udah One poin minute. aja, bro. Di dalam satu Raja-Raja 10 ya, satu Raja-Raja 10 pada ayat yang ke-15 Satu Raja-Raja 10 ayat baca. 16, oke. Kita baca di situ. Belum terhitung yang dapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan semua raja Arab. Arab sudah ada di era siapa? Di era Raja Salomo atau Shlomo Hamelek. Orang Arab pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, orang Arab menyebut tuannya siapa? Kan gitu. Bagaimana mungkin alif lam lam ha jika disandingkan dengan Kristen, kok Kristen lebih dulu ada, sementara Arab yang memakai bahasa Arab sudah ada di eranya Raja Salomo, sementara di eranya Raja Salomo Kristen belum nongol. Oke. Lanjut. Itu kan bro, ya bro kan hanya mengklaim dari kata Arab. Jadi kan dengan asumsi orang Arab itu bahasanya apa? Aduh bro, bentar dulu lah, gantian kawan. Masa begitu sih? Tumben palen tinggi nih, tumben palen biasanya slow-slow aja nih. Loh, Bro, ya, Ada yang enggak, ditutup-tutupi orang Arab kayaknya. itu bahasa apa? Orang Arab bahasanya apa? Kan Anda setuju tadi Bahasa orang Arab itu bahasa baru Arab. ada abad keempat, Len. Itu asumsi Baru ada abad kawan. keempat bahasa Arab itu. Lu kok asumsi?
di Loh, kok abad 1 asumsi sudah gimana ada sih? Proto-Arab. Sebentar lah, gantianlah bicaranya. Gini kan asumsi kamu karena orang Loh, kok itu asumsi? berbahasa. Alah, kok Nggak gitu sih dikasih bro? bicara Malik, bakal dikasih bicara sama dia. Aduh. Terus orang Arab di era Raja Salomo, di era Raja Salomo Nggak orang Arab pakai ada. bahasa apa? Bukan Arab itu yang dimaksud itu, Palen. Bukan Arab Mekah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, koplak, Allah. koplak. Tuh, Herdo. Salomo itu hidupnya di Israel. Arab itu jauh banget, nggak ada hubungan itu. Makanya kau Padang baca di pasir. situ 1 Raja-Raja 10 ayat 15, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab. Arab itu di bangsa situ bukan? tidak Arab itu merujuk bangsa kepada bukan? padang gurun Arab Mekah. itu bangsa. Arab di situ bangsa bukan? Arab itu bangsa bukan? Lebih dulu mana ada Arab dengan kekristenan? Udah dibilang Arab di situ bukan merujuk kepada Arab Mekah. Loh. Lebih dulu Itu bangsa, bro. mana ada bangsa Arab dengan kekristenan, weh. Ya, kasihlah dulu kita bicara kawan. Kenapa kalian nggak bisa jawab dengan objektif gitu loh? Padahal Iya, Kristen pertama kali disebut di mana? Kristen pertama kali disebut di mana? Ya, Antioquia, Yunani, Ya perbatasan Yunani Turki. udah, Antioquia. kalau di Antioquia berarti lebih dulu Arab dong. Ini gimana sih diskusinya? Turki, Kok di kayak Yunani. diskusi Hitler? Kita ditanya kok nggak mau, nggak dikasih waktu bicara. Takut mereka, Bang Malik, takut. Bukan takut kalian nggak mau Jawabanmu nggak jujur. nyambung, Malik. Iya, atau gini aja, buktikan mana inskripsinya di zaman Salomo ada alif lam lam ha. Mana? Coba, ayo. Lah itu orang Arab bahasanya apa coba? Iya, itu tidak Arab di menjamin. situ tidak merujuk Orang Arab pada bahasanya tidak apa? menjamin. Itu hanya asumsi. Kita jelaskan Lu dong. kok asumsi orang Arab bahasanya apa? Arab lah, Bang. Aduh. Nggak mungkin bahasa Nah, Yunani, Bang. Orang Arab di zaman Muhammad saja masih ada huruf hijaiyah. Nah sebelum Muhammad huruf apa lagi? Ada. Jadi berproses, berubah. Jadi alif lam lam ha. lah iya, lah Aduh iya. kawan, saya lagi bicara. Alif lam lam ha itu ejaan Arab modern kawan. Aduh, masa saya harus ngajarin kalian tentang sejarah? Oke, Arab modern. Om Umar, bacakanlah saya sekarang. Kalau gitu. Ya silakan. Siap. Tuh, kita sikat nih Herdok ini asal bunyi. Ya mau Manu, buktikan Pemar. kalau saya terbunyi. Ha, mau. Nah, sebelum bercerita, gosok gigi dulu, Pemar. Tunggu, Bapak diam. Pangana ngarang-ngarang weh. Iya, tunggu. Tersemua isi petalingan nih, tunggu. Perhatikan. Pija-pija. Dalam Kodeks 151 MT Sinai Arabic Codex merupakan kodeks bahasa Arab yang tertua dalam tatanan sejarah Biblos kekristenan yang muncul pada tahun 867 Masehi, ya, setelah selesai Al-Quran dikodifikasikan, yang dimana, ya, terjemahan Biblos yang berbahasa Arab ini diterjemahkan dari bahasa apa? Ada yang tahu? Dari bahasa, ya. The translation into Arabic was made from Aramaic language. Ya. Jadi, Biblos yang berbahasa Arab itu, ya, muncul setelah teks Peshitta yang digunakan Romualdo ini yang berbahasa Aramaik itu. Ya. Bahasa Arab, ya, sudah ada sebelum apa? Sebelum Kristianos itu muncul di atas permukaan bumi. Sebelum Yesus Kristus lahir di atas permukaan bumi. Sebelum Bunda Maryam lahir di atas permukaan bumi. Kristianos, ya, bahasa Arab itu sudah ada. Ya. Mana di situ dibilang Ini, ya. Berarti atau apa? Jadi bahasa Arab diadu Bahasa dengan- Arab. Sebentar. Ya, jadi Arab itu Kristen-Kristen baru di ada Arab perkataan. itu, ya, Kristen-Kristen di Arab itu sekalipun setiap hari berbicara menggunakan bahasa Arab, ketika masuk dalam gereja sebelum tahun 867 Masehi, itu Biblos yang digunakan dalam Perjanjian Baru itu bacanya Aramaik. Sebelum tahun 867 Masehi. Nah, nanti pada saat setelah tahun 867 Masehi ditemukanlah Kodeks 151 ini, ya, yang dalam bahasa Arab itu, ya, baru dibuatlah PBN berbahasa Arab itu. Begitu.
Kalau misalkan kata Allah itu sudah ada sebelum Islam ada, ya apa kabar dengan yang lebih senior yaitu umat Yahudi Bentar, yang sudah menggunakan? Sueb. Kita tidak sedang membahas bahasa Arab ya. Kita sedang membahas alif lam lam ha. Yang ditanya, apakah alif lam lam ha dengan kekristenan duluan mana? Itu yang dibahas. Lah kalau misalkan bahasa Arab alif lam lam ha itu adalah bahasa Arab ya. Kan tadi saya sudah bilang. Aduh, sebentar dulu. Sebentar dulu. Sebentar, tenang dulu kau. Oh, lihat Ya. video Sueb, mampir ke video Kau saya ya. tunjukkan aja. Terus diam aja. Gini Bang Herdi. Sama gua aja nanti. Sebentar Bang dulu Edi. lah, Bro, sebentar dulu lah. Bang Gini, Herdi, sebentar kau kawan. tunjukkan Gini. aja bahasa enggak kau tunjukkan aja bahasa Arab kuno kayak apa. Gimana? Ya, Bahasa jadi Arab itu kuno, lihat kalau nggak aja bisa. gini. itu. Aduh, Lihat Mama. aja. Minta ampun. Ini boleh bicara kagak sih? Enggak. Nah, coba Herdi silakan biarkan Herdi ngomong. Udah. Saya turun loh kalau nggak bisa bicara. Kamu nggak Silakan. punya kualitas, Silakan. Coba kita semuanya diam. Biarkan Herdi ngomong. Kita semua diam dulu. Kalau gitu Herdi ngomong. Nggak usah lah serang-serang begitu. Udah ngomong dulu. Coba Herdi ngomong dulu. Ya, gini. Yang kita bahas ini alif lam lam ha. Alif lam lam ha ini Ya. adanya kapan sebutan itu? Bahasa Baru ada Arab Quran memang- itu. Aduh, iya betul. Alif lam lam ha ini adanya Diam, kapan? Kalian kan Ya, mengklaim. modern kata kamu. Aduh, iya Modern. alif lam lam ha. Jangan dipotong, itu- biar Herdi ngomong. Jangan dipotong. Mama, alif lam lam ha itu ejaan modern. Aduh. Kalau you mengatakan lama kayak alif gimana? lam- Aduh. Buktinya memang tidak ada dalam inskripsi kuno ditemukan alif lam lam ha. Aduh, Berarti kan gimana, Bang? itu. Berarti itu bener. Ada modern, ada kuno. Lah Malam iya itu. yang kita bahas kan alif lam lam ha. Kuno modern. Memang apa yang dibahas? Ketawa gua, ada kuno ada modern. Nggak paham Kalau ya? ada modern berarti ada yang kuno dong. Koplak. Nah, oke. Ya Allah, koplak. Yang kunonya Ada apa? kunonya bacot aja nama. Kunonya mana? Iya kawan, alif lam lam ha itu semacam apa? Ejaan yang disempurnakan, yang diperbaiki. Awalnya bukan alif. Terus Ya, apa? coba gini aja. saya kayaknya disabotase. Melihat Jadi ginilah kawan. Kita objektif dalam melihat sesuatu. Coba kalau diskusi ya akademis. Kalau memang alif lam lam ha Akademis, itu akademis. ada. Tantang akademis. Lanjut. Mama ya, udah capek saya ngomong-ngomong. Lanjut, Bang Herdi. Kualitas, Dok. Ardo. Lanjut Bang Herdi. Coba Lanjut, biarkan Bang Herdi Herdi. ngomong. Udah oke, sip biar turun ya. Nah, sekarang jelas. Kualitas kok. Ya, pada naskah Arab, kodeks Arab yang tertua, naskah PB bahasa Arab yang tertua, itu cuma terjemahan, muncul pada tahun 867 Masehi. Itu pun terjemahan, diterjemahkan dari teks Pesitan berbahasa Aramaik. You know? Nah, the translation into Arabic was made from the Aramaic language in common, ya. Dan ini jelas. Berarti apa yang disampaikan Romo Aldo tadi itu selaras dan lebih masuk akal, ya. Dan itu jelas, datanya ada, ya. Jadi sebelum tahun 867 Masehi itu, ya, orang Kristen, ya, sekalipun setiap hari berbicara menggunakan bahasa Arab, tapi sebelum tahun 867 Masehi itu, ketika masuk dalam gereja yang dibaca PB itu PB yang berbahasa Aramaik, you know. Jelas, datanya ada. Begitu. Aku mau nanya Romualdo, Bang Romualdo, Bung Romualdo, Iya. masih ingat sama saya Bang Bipang? Oh iya Pak, gimana Pak kabar? Baik, alhamdulillah. Romualdo, saya tertarik dengan perkataan Romualdo waktu dulu kita pernah membahas tentang bagaimana perkataan Allah itu diambil dari LAI yang memang cacat akademis ya. Dan pernah Romualdo juga menyatakan pada simposium seminar LAI, ternyata LAI tidak mau istilahnya lebih angkuh dibandingkan apa yang tertera pada Bible original teksnya. Saya paham betul apa kata Romualdo, bahwasanya memang di dalam Alkitab Al-Muqaddas karangan profesor yang siapa namanya, siapa namanya itu ya? George Post dan Louis Malouf aliasui, Robert Tetelini aliasui, George Post dan itu Louis Malouf aliasui. Di mana memang ada kata Allah tapi satu kalimat kalau nggak salah ya.
yang lebih banyak ilah. Dan yang lucunya gini Romualdo, LA ini malah mengambil satu kalimat Allah tetapi tidak mengambil kalimat ilah. Ini kan sesuatu hal yang sesuatu yang bisa dikatakan unvalidity ya kalau dalam istilah riset itu kan. Karena tidak layak atau tidak tervalidasi dengan baik gitu kan kalau dalam istilah riset. Artinya saya sepakat dengan pendapat Romualdo beberapa waktu yang lalu kita pernah diskusi. LA ini memang perlu dilakukan revisi total di dalam Bible terjemahannya untuk tidak menggunakan kalimat Allah. Karena memang kalau di original teksnya itu kan kurios apatheos ya Romualdo ya kalau nggak salah waktu itu ya. Nah itu aja. Jadi saya lebih secara akademis, secara ilmiah saya lebih tertarik dengan pendapat Romualdo dibandingkan teman-teman kekristenan yang lain seperti Maliki Lerdok ya kan, kemudian Edi Stephen yang tidak memiliki qualified keilmuan gitu untuk melakukan proses kajian tersebut. Jadi dan memang beberapa kali kita sudah lakukan proses dengan LAI, tetapi LAI Anwar Chan dan kawan-kawan tidak mau gitu kan, atau lebih tepatnya angkuh ya untuk tetap menggunakan istilah-istilah itu. Padahal kalau di dalam pernyataan dari siapa saya lupa ya, penerjemah dari Belanda si Linket ya kalau nggak salah ya Romualdo ya, terjemahan Melayu kuno ya, Linket itu kan mengambil kalimat Tuhan menjadi Tuhan gitu kan, kalau dalam tahun itu yang dia orang Belanda tapi beristrikan orang Indonesia Semarang kalau nggak salah Linket itu. Artinya memang secara terjemahan LAI memang sudah banyak cacat akademis atau cacat logika. Tapi ada satu hal menarik pernyataan Romualdo. Kalau terjemahan itu susah, nggak ada yang ini kata Romualdo kan, tidak bisa dipidana. Iya Romualdo ya. Itu aja Romualdo pernyataannya. Iya, dalam proses Kalau menerjemahkan mau ya. lihat videonya Sueb, jago-jagoan tuh mampir tuh ke channel saya tuh. Iya, nanti video lu juga bakal ada, tenang aja. Nanti video lu juga bakal ada. Oke. Sangat memalukan videomu Sueb, tak tahu malu kau. Lanjut Romualdo. Rekan. Jadi tolong diam dulu, saya lagi diskusi dengan Romualdo. Lanjutkan Romo. Kilas info aja kalau mau lihat Sueb ngelawak di tempat saya. Tolong diam dulu Edis, lu nggak punya ilmu. Lu level PAUD, anak PAUD, diam dulu. Aku mau dengar Romualdo. Lanjut Romo. Saya nggak ngomong sama kamu, saya ngomong sama Sueb dulu. Yang sok yang berani tapi memalukan. Kan Romualdo, lanjutkan. Iya. Ya, Indonesia ini kan negara hukum ya. Hampir semuanya itu ada aturannya, termasuk dalam menerjemahkan. Kalau kita berkendara aja nih ya, itu kan salah-salah kita kena denda. Apalagi kalau kita nabrak gitu ya. Itu ada hukum pidananya. Ya, ada hukum tahanannya juga. Kalau kita salah-salah nih, udah nggak punya SIM ya, STNK juga nggak ada, ya, motor bodong gitu, nabrak orang lagi. Udah parah itu. Nah, di dalam menerjemahkan, ada seperangkat aturan yang harus ditaati sama semua penerjemah. Ya, bukan cuma menerjemahkan kitab suci, semua menerjemah ada, jadi nggak boleh main-main. Tapi ya nggak ada tuh misalnya salah menerjemahkan satu kalimat denda 10.000, ya, salah menerjemahkan satu folio denda kurungan 1 bulan. Itu nggak ada hukuman seperti itu, sehingga saya nih ya ngasal aja udah menerjemahkan. Terus saya bilang, klaim, ini bahasa Indonesia. Saya orang Indonesia, pasti bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya buat kamus sendiri, ya. Saya juga buat aturannya sendiri, ya. Huruf besar itu ada di tengah kata, nggak ada di awal kata, di awal kalimat nggak ada. Nama-nama manusia saya ganti semuanya. Nah, itu kenapa? Karena saya buat aturan sendiri. Tapi saya klaim ini adalah terjemahan bahasa Indonesia. Saya di penjara nggak? Enggak, gitu. Apalagi kalau yang konsumsi ini adalah keluarga saya sendiri. Sesat sendiri ini keluarga gitu. Tapi kalau jadi penerjemah gitu, konsumennya jutaan orang, ya, itu berbahaya. Itu berbahaya gitu. Jadi yang menimbulkan konflik ya dalam diskusi lintas agama juga ini jadi konflik nih berkepanjangan. Ini karena emang salah terjemahan, terutama pada saat LAI si penerjemah memasukkan nama ini ke dalam terjemahan. Orang Kristen taunya
LAI bukan nama, LAI bukan nama. Kenapa? Karena dari kecil itu diajarin seperti itu. Ya. Sama nih, kalau dari kecil anak kita ajarin, ya. Nasi itu kita sebut meja. Kamu makan meja ya. Pagi sarapan, makan meja. Ya, sampai besar, ya, bukan cuma orang tuanya. Ya, pergi ke gereja, kamu udah sarapan meja belum? Dia akan dapatkan definisi yang berbeda gitu. Ya. Dari teman-temannya yang lain. Kenapa? Karena yang ngajarin dia tuh keluarganya, ya, om tantenya, pendetanya, gembalanya, teman-teman gerejanya. Jadinya dia punya definisi yang berbeda. Ini yang terjadi di teman-teman Kristen yang jadi korban terjemahan LAI. Mereka korban. Dari kecil udah kasih tahu ya, masuk ke dalam memori alam bawah sadarnya. Allah itu bukan nama. Makanya ada ajaran berbeda. Emang kalau Allah itu memang bukan nama, Aldo. Nah, itu dia, Kalau kan? Allah itu bukan nama, itu benar. Walaupun saya sepakat dalam beberapa hal bahwa LAI itu tidak tepat menerjemahkan, itu saya sepakat. Tapi kalau Allah jadi nama, itu nggak pernah ada. Allah itu gelar. Nah, ini udah cacat Itu logika. diambil dari bahasa Aram, dari kata Allah. Ini udah cacat gitu logika. loh. Cacat logika dalam berdiskusi itu ada berbagai variasi. Begini Ada berbagai Bang kategori. Aldo, Salah satunya- sebentar Bang Aldo. Halo, Bang Aldo Bentar, kan saya udah ngomong belum panjang selesai. lebar nih. Edis diam dulu, Bang Aldo Edis diam dulu, Edis diam dulu. Edis diam Bang dulu, Aldo kan udah Edis diam ngomong dulu. panjang Saya nggak lebar. menjawab Edis diam dulu. Saudara Edi. Edis diam Ya, dulu. biar nggak terlalu Edis diam panjang dulu. lebar bahasanya, Sama saya muslim, bantah kamu jawab. langsung gitu loh. Kenapa Allah kamu itu ditanya bukan sama nama? muslim, diam dulu. Saya kasih Ya. contoh. Ini kan ditanya Itu di dalam ajaran Al-Quran, kata Ya, Allah kalau itu ditanya sering ke saya, cuma lah tolong aja. hormati. Des, lo Alifnya diam dulu, nggak Des. ikut. Des, Gitu Des. loh. Des, Itu diam dulu, Des. membuktikan bahwa itu bukan nama Lo gak gitu punya loh. ilmu, Des. Diam dulu, diam dulu. Bang Umar turunkan aja nih Edis nih, koplak nih. Lanjut Romal Dulu, dulu. sabar. Kalau Coba kamu itu kata ditanya, Sabar, Des. alhamdulillah Des. itu alifnya nggak ada itu. Des, Coba sabar, cek Des. aja itu Iya, alhamdulillah. sabar. Alhamdulillah itu. Nanti aku kasih timer, Dis. 2 menit, Dis. Soalnya Bisa itu udah gantian. kebanyakan Bang Palen. Iya. Lanjut, Ya, Romal, 2 menit, 2 lanjut. menit. enggak, 2 menit, saya 2 menit, nggak Dis. menjelaskan ke Kristen saat ini, saya menjelaskan ke Muslim. Ya, ini yang saya share adalah data sejarah, gitu. Semuanya ada. Ya. Orang Kristen yang begitu mendapatkan terjemahan TB LAI itu sejak 1972 atau 1974. Jadi zamannya kakek kita itu ada 4 generasi yang sudah melahap mengkonsumsi terjemahan ini. Jadinya tuh tahu ya, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, menyembah Tuhan Allah, dan dianggap itu adalah ajaran Yesua. Dan karena tidak ada tradisi di dalam ajaran Kristen harus mempelajari bahasa Yesua, jadinya awam gitu. Memahami bahasa terjemahan LAI dianggap itulah terjemahan yang baik. Tapi begitu dikonfrontasi nih belakangan, LAI sendiri pun mengakui gitu. Ya, ini LAI jangan dibela. LAI sendiri mengakui kalau dia belum Ada yang bela baik. LAI, Bang Bentar, belum Aldo. selesai, Dis. Belum selesai, Wih, Dis. Kan ada tapi 2 menit kapan? gantian. Tahun depan ini kelarnya ini. Enggak, Ini kelarnya bentar tahun lagi. depan ini kayak begini. Semenit lagi. Lanjut, Romaldo. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Kalau ingin menyembah Tuhan Allah apa segala macam nggak apa-apa. Tapi pada saat berdiskusi lintas agama ya dengan pandangan kacamata akademisi kita harus share data. Di dalam data kita ajaran Yesua itu tercatat di dalam Aramaik, di dalam Yunani awal-awalnya. Ya. Tidak di dalam Arab, tidak di dalam bahasa Indonesia. Dan pada saat ini diterjemahkan kita berhak untuk ya memilih penerjemah mana yang punya kapasitas, yang punya kompetensi bahasa. Jadi jangan berpikir Oke. LAI itu punya kompetensi bahasa Indonesia. Ini produknya aja salah, ya. Produknya ini salah, bertentangan, dan mereka sudah mengakui. Nah, definisi dalam cacat logika ya ada berapa kategori. Salah satunya adalah ignorance. Ya, mengabaikan bukti, mengabaikan fakta. Jadi ini faktanya udah ada. Nih, Kamus Bahasa Indonesia KBBI versi kelima. Ini Kamus Arab, tadi udah saya sampaikan. Kalau perlu ada ensiklopedi segala macam yang menyatakan Allah itu nama. Tapi ini kan diabaikan sama LAI. Nah, LAI sudah cacat logika pada saat dia akhirnya cerita juga. 1 menit itu Dia Bang Palen. membantahnya tuh
Bukan Sampai kok, besok data itu Bang Palen kalau arkeologi nggak ini ini. salah. Ini bukan data yang benar. Dia malah bilangnya adalah kami ngikutin Kristen Arab. Nah, ini dia. Kristen Arab sekarang ini ya sudah juga banyak yang meninggalkan penyembahan terhadap Allah. Coba kasih Bang Jono naik Len. Saya tanggapi ya. Ini sebenarnya apa bukti bahwa Allah itu bukan nama? Apa bukti bahwa Allah itu bukan nama? Contoh ya. Aku akan membumi hanguskan para Allah di Mesir. Itu sudah membuktikan bahwa Allah itu bukan nama, itu loh. Kalau Allah nama, nggak mungkin para Allah di Mesir, nggak bakal ada kalimat macam begitu. Nah, ini Nah, udah kemudian, cacat logika namanya. sebentar Bang Aldo. Tadi kan Bang Aldo ngomong nih. Ini, kalau kalian buka Quran, contoh misalnya kata-kata Alhamdulillah itu. Coba cek kata Allahnya itu. Utuh nggak itu? Ada alif lamnya itu? Nggak ada itu. Itu cuman ada lah doang. Itu juga menjadi satu indikasi gitu loh. Apakah Allah ini nama? Kalau nama kok diilangin? Waktu nulis Alhamdulillah itu cuman lah doang yang ikut. Nah, jadi sebenarnya orang-orang Arab sendiri pun, karena saya sudah sering diskusi sama mereka, itu terbagi dua. Ada yang ngomong itu nama, ada yang ngomong itu enggak, gitu loh. Kalau udah nama nggak mungkin kayak begitu, gitu loh. Ya, jadi saya tegaskan satu kali lagi, kata ALLH atau dibaca Allah itu turunan dari bahasa Aramaik, dari kata Allah, gitu loh. Dan Allah di dalam bahasa Aramaik sama sekali tidak pernah itu merujuk kepada nama. Contoh misalnya, ketika Yesus disalibkan, dia menyebutkan Elohi, Eloi, lama sabaktani. Itu kata dicek dalam bahasa Aramaik, itu sama itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya sudahlah. Kalau masalah-masalah LAI sudah saya akui. LAI maupun terjemahan apapun, nggak ada yang sempurna. Namanya terjemahan. Makanya terjemahan itu selalu diupdate. Bener kata Bang Aldo. Diupdate bagus, itu saran yang bagus. Dan kalau diupdate, buang aja kata Allah dari terjemahan itu malah lebih bagus, malah lebih senang saya, gitu loh. Jadi nggak banyak lagi orang-orang yang kegeeran ngutip Bible, lalu majulah Yesus selangkah dan berdoa kepada Allah. Oh, lihat tuh, Yesus berdoa kepada Allah katanya. Loh, di situ tulisannya Allah dibaca Allah tuh sama Juma dan kawan-kawan itu. Ini kan seperti ini tukang ngemis, tukang ngais gitu loh. Jadi ada lebih, ada kurangnya. Kelebihannya seperti itu tadi. Jadi nggak ada lagi modal-modal seperti Juma dan kawan-kawan yang ngomong bahwa Yesus nyembah Allah menurut terjemahan LAI. Padahal di LAI itu nggak pernah ada kata Allah. Kalau kau nggak percaya, coba kau sebut kata Allah di gereja. Pasti kau ditendang, dibuang pasti. Nggak pernah itu. Allah itu dibaca Allah itu nggak pernah di dalam terjemahan itu. Gitu loh. Nah, kemudian yang mau saya bilang begini, kalaulah kalian nekat bilang bahwa Allah itu nama, kenapa di tulisan Alhamdulillah itu cuman adalah di situ? Kalau Allah itu memang betul-betul nama, kenapa tulisannya bukan Alhamdulillah Allah, bukan Alhamdulillah doang? Kan cuman lah doang di situ yang ada. Gitu loh. Nah, ini memang saya teman-teman saran, apalagi macam Sueb ini yang cuman modal-modal ini, nggak usah lah seperti itu ya. Sueb, kau mampir ke channelku, kau lihat itu ngelawakmu di situ ya. Iya, Silakan, nanti kau gitu. juga dapat kok. Nanti kau juga ada, tenang aja, aman. Kalau cuma kelas tempe goreng kayak lu, kita face to face, gue injek-injek lu bener. Lawak kamu itu. Datang kamu ke channel Nggak apa-apa. Hamzah bilang-bilang. Iya, lu 10 tahun cuma bacanya cuma 2 huruf in kok. Iya kan? Malu-maluin kamu itu. Ini dari Muslim ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak, saya izin pamit. Romaldo, satu lagi yang Naik Bang menarik. Jono, Bang Palen. Kasih naik Bang Jono tuh. Romaldo, saya lagi. Jadi memang selayaknya Anwar Chen dan kawan-kawan